Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah sekali ya, sangat semangat sekali anak-anak sekalian sudah mau belajar bersama dari anak. Ya, Pak. Jadi mohon dirapikan ya meja-mejanya, kalau sampah mau dibersihkan dan diambil dan dibuang ke tempat sampah ya anak. Baik, Pak. Baik, Bapak. Baiklah anak-anak, sini Bapak absen dulu ya, sudah lulus. Ya, Pak. Jessica, Hadir. Nurul, Hadir. ya, Hadir, Pak. Gani, Hadir Pak. hadir semua ya anak. Hadir, Pak. Sangat bagus sekali ya anak. Berarti sudah tadi semua ya. Baiklah, untuk mulai pembelajaran kita pada hari ini untuk kelas inti doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar caranya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Nandani yang sudah memimpin doa. Baiklah anak, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua ya. Tadi mata kuliah pendidikan pancasila warga negara. Coba anak-anak, ada yang tahu kan? Mari kita belajar materi kita apa? Pancasila ideologi bangsa. Coba mari kita belajar dengan mengenai materi Pancasila ideologi nasional bangsa. Untuk flashback sedikit ya materi kita kemarin. Coba silakan bacakan Pancasila, 5 Pancasila, perwakilan saja. Silakan kepada anak Nurul. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kesejahteraan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, benar sekali. Baik. Jadi Bapak rasa ya materi-materi minggu kemarin itu sudah paham anak-anak sekalian mengenai Pancasila. Nah, sekarang hari ini kita masuk ke materi pertemuan kedua. Pasti sudah Bapak share ya bahan ajar di grup WA. Sudah pasti anak-anak sudah membaca dan juga mencari sumber-sumber pendukung untuk materi kita pada hari ini. Coba hari ini kita belajar materi tentang apa anak? Saya, Pak. Silakan kepada Maya. Baik, Pak. Hari ini kita belajar mengenai tentang prinsip dan keberagaman suku, ras, agama, antar golongan, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Ya, benar sekali. Bapak kasih kena. Makasih, Pak. Pada saat sekali ya dikatakan Pak ya tadi bahwa kita belajar tentang prinsip dan keberagaman di Indonesia. Oke, Bapak grup sini. Anak-anak ada skill. Ada Pak. Terima kasih Dan Nurul sudah bersama Bapak skill. Iya, Bapak. Ini materi kita pada hari ini yaitu prinsip keragaman suku agama dan antar golongan secara sosial budaya ekonomi gender dalam pendidikan tunggal ika. Karena sudah dijelaskan sudah sebutkan oleh materi tadi. Adapun tujuan pembelajaran yang harus anak sekalian ketahui bahwa poin 1 yaitu setelah membaca dan memahami materi di bawah poin wilayah proyeksi, siswa dapat menganalisis prinsip-prinsip dalam keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan persyarat, sosial, budaya, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Setelah membaca dan memahami teks poin di layar dan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menguraikan prinsip-prinsip harmoni dalam keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan persyarat, sosial, budaya, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3. Itu setelah memahami dan mengamati video pembelajaran, siswa dapat melakukan diskusi menilai prinsip-prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, antar golongan persyarat, sosial, budaya, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Oke, sebelum kita masuk ke keberagaman di Indonesia, anak-anak harus mengetahui dulu ada prinsip-prinsip yang harus kita ketahui. Salah satunya prinsip-prinsip persatuan dan keberagaman di Indonesia. Satu yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa, anak? Berbeda dalam kita satu jua. Ya, benar sekali bahwa berbeda-beda namun tetap satu jua. Merupakan semuanya integritas negara. Nasionalisme Indonesia. Bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki nasionalisme. Nasionalisme itu rasa cinta terhadap negara. Kebebasan dan bertanggung jawab. Anak-anak, ini termasuk juga poin yaitu demokrasi. Mana kita memilih seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab dengan atas pilihan kita. Wawasan Nusantara, yang mana wawasan Nusantara ini ya merupakan keberagaman berupa budaya, sosial, dan adat istiadat ataupun bahasa. Kelima itu persatuan pembangunan dan mewujudkan cita-cita reformasi. Setelahnya, prinsip kedua itu prinsip-prinsip harmonis dalam keberagaman Indonesia. Ada integritas. Integritas adalah tindakan menyatui komponen berupa persatuan. Inklusif, sebuah pendekatan untuk mengatur lingkungan yang terbuka. Maksudnya ini ada yang musyawarah dan mufakat. Kohesi sosial, kemampuan suatu masyarakat untuk mempertahankan persatuan dan tujuan bersama. Karena kita tahu ya tujuan bangsa negara Indonesia itu tercermin dalam Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Satu poin saja yaitu kecerdasan kehidupan bangsa. Sebelum masuk ke materi keberagaman di Indonesia, coba salah satu perwakilan memberikan apa saja keberagaman di Indonesia. Coba anak-anak, silakan Nurul. Baik Pak, jadi salah satunya itu ada keberagaman agama. Ya. Keberagaman agama adalah ragam agama yang dianut oleh masyarakat di suatu wilayah atau negara. Artinya masyarakat tidak menganut satu agama saja, melainkan beberapa agama, namun mereka tetap hidup rukun dan dalam perbedaan agama tersebut. Itu saja Pak. Ya, sangat benar sekali Bapak. Terima kasih Nurul sudah menjawab benar sekali. Oke. Ini merupakan tentang konsep yang mana keberagaman Indonesia merupakan pusat dari keberagaman di Indonesia. Pertama itu keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman antar golongan, keberagaman gender, keberagaman ras, keberagaman budaya, ekonomi, dan permasalahan keberagaman lingkungan. Dan anak-anak kampus. Oke, masuk keberagaman suku. Menurut yang ingat, kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi bahasa dan sistem norma. Bahwa suku itu identik dengan bahasa daerah, sistem normanya, sistem norma agama, sistem norma hukum. Adapun suku-suku keberagaman suku-suku di Indonesia, saya minta Bapak ambil dua suku yang ada, yaitu satu suku Dayak. Suku Dayak merupakan suku yang terbesar di Kalimantan. Ya, karena suku ini merupakan suku yang kental dengan kebudayaan, yang kental dengan hukum-hukum daerah, bahasa daerah itu kental. Supaya ada istiadat juga kental. Kedua itu suku Batak. Suku Batak merupakan suku yang berasal dari Sumatera Utara. Suku Batak terdiri dari suku Karo, suku Toba, suku Pakpak, ya. Selanjutnya yaitu keberagaman agama. Keberagaman agama Indonesia merupakan masyarakat toleransi dan harmonis dalam perbedaan agama. Coba anak-anak ada yang tahu berapa agama kita di Indonesia ini?
mengambil kalimat saya karena sesuai dengan presentasi dari data statistik kan, saya mengambil dari data tersebut. Nah, agama Islam. Agama Islam ini merupakan komunitas terbesar di negara Indonesia, mana presentasinya itu adalah 27%, sedangkan Kristen itu 10%, Buddha itu 0,74%, Hindu 1,171%, Konghucu itu 0,05%. Mana Islam menduduki tingkat tertinggi ya. Alasannya itu keberagaman antar golongan. Jadi anak-anak mengenai keberagaman antar golongan tidak lepas dengan namanya toleransi. Keberagaman antar golongan merupakan bentuk dari toleransi antar golongan dalam hal perbedaan suku, agama, serta ras dan budaya. Dua, masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural ini masyarakatnya memiliki keberagaman yang benar ada. Indonesia dihadapi dengan tantangan baru, yaitu perbedaan yang menimbulkan disintegrasi dan intoleransi berkait dengan keagamaan. Selesainya itu beragam gender. Coba anak-anak kita di negara Indonesia ini ada berapa gender? 2. Apa saja? Oke, sangat benar sekali ya. Tadi Bapak ada 2 gender, laki-laki dan perempuan. Ada lagi kah gender yang lainnya? Ya. Dan banyak juga. Oke, keberagaman gender. Gender keberagaman merupakan karakteristik sifat orang dan identitas sosial dan budaya. Tadi yang sudah disebutkan anak-anak sekalian bahwa gender itu terdiri dari 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Keberagaman gender lebih ke hal yang melekat di individu berupa sifat, pemikiran dan pola pikiran. Ini mencakup mengenai psikologi dan psikologi individu di tertentu. Misalnya laki-laki kan memiliki perbedaan, dan perempuan juga memiliki perbedaan. Cara pola pikirnya juga beda. Albumnya tuh di kolom sepeda Pak. Di dalam Oh ya, bisa. Ya. Ya Pak. Maaf Pak, kami kurang. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke keberagaman budaya. Mengenai keberagaman budaya, Mas, keberagaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di suatu keberagaman suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Adapun keberagaman budaya yaitu satu bahasa daerah. Kita garis bawahi bahasa daerah. Coba anak-anak sekalian, berikan salah satu contoh bahasa daerah kalian. Palembang tuh Pak. Yang lain? Coba dari dulu bahasa Palembang. Seperti bahasa Palembang. Kalau bahasa Palembang itu biasanya tuh nah ya contohnya tuh camono, terus lagi apa, atau kalau misal bahasa Indonesia tuh suka, itu berarti galak, itu kalau dalam bahasa Palembang. Coba dari Nagani, bahasa Serapan. Dari mana? Kalau bahasa Serapan Pak, hampir sama dengan Pak Emang tadi pakai itu. Biasanya kalau misalnya kita tanya nak kemana, kalau bahasa Serapannya nak kemana Pak? Oh iya. Ada orang Banyasin di sini? Ada Pak. Coba Arabi. Bahasa Banyuasin Pak, kalau mau kemana gitu. Oh iya, ya. Itulah termasuk dalam keberagaman bahasa di Indonesia. Coba rumah adat. Nah, jadi rumah adat ini Bapak sudah mengambil gambar di PowerPoint. Ini adalah rumah adat Dimas. Karena rumah adat itu sendiri adalah rumah adat yang berasal dari Palembang. Benar kan? Pendidikan itu baju adat. Nah, baju adat. Baju adat asal Ngada dan Santro. Ini merupakan baju adat dari Palembang. Tari adat itu
Tari tangkai ini merupakan tari tangkai yang diadakan di acara kantin, acara apa? Ya, suka acara. Keberagaman ekonomi. Mengenai keberagaman ekonomi. Jadi keberagaman ekonomi adalah perbedaan taraf dan tingkatan ekonomi dalam masyarakat. Suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang. Bapak tadi membuat dua contoh saja, yaitu pedagang sayur, dua nelayan. Mungkin anak-anak sekalian mau menambahkan ya ekonomi daerah kalian itu apa saja nama kalian? Bapak mulai dari anak Dinda. Ojek, Pak. Ojek, boleh. Jessica, kalian tidak ada? Pada kopi, Pak. Oh, kasih kopi. Oke. Dari Andin, penghasilan di daerahnya apa? Ekonomi. Ibu karet, Pak. Bumi karet. Bumi karet sama? Sama dari di PT LPI. Oh, bekerja PT ya. Itu merupakan keberagaman ekonomi dari segi daerah masing-masing. Inilah namanya keberagaman ekonomi. Ekonominya beragam, penghasilan juga beragam, dan mata pencarian juga beragam. Oke, lanjut selanjutnya. Keberagaman ras. Nah, ras ini identik dengan apa, Mana? Warna kulit, Pak. Oke, warna kulit. Warna kulit, betul. Untuk rambut, oke. Intinya dari ibadah. Oke, kita semua yang kita rambut dulu. Keberagaman ras. Pengertian keberagaman ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda-beda. Oke. Salah satunya itu mongoloid. Jadi mongoloid ini merupakan warna kulit hitam, kehitaman. Sawantan atau Sawantan. Peningasa Sawantan ya. Ya, Pak. Saya ini adalah ras Kalanasoid. Kasih kulit kita, Pak. Kulit kita, Pak. Dia orang Papua. Benar. Apa-apa. Kita beri aplaus dulu. Jadi beragam ras ini di Indonesia sangat beragam sekali ya anak-anak. Bagaimana penilaian kita ataupun pendengar kita kepada keberagaman ras tersebut. Kita ya saling hargai keberagaman yang beda, misalnya rambutnya ada ikal, kulitnya hitam, ada kulitnya putih, kita harus menghargai karena itu merupakan ciptaan dari Yang Kuasa. Selanjutnya itu materi terakhir yaitu permasalahan keberagaman di Indonesia. Jadi kita sudah belajar lagi ya, Bapak jelaskan bahwa banyak sekali keragaman ini. Suatu keberagaman Indonesia itu tidak akan mulus kalau tidak ada permasalahan. Permasalahan keberagaman ini. Permasalahan keberagaman Indonesia yang satu itu adalah intoleransi. Intoleransi. Ada yang tahu apa yang intoleransi? Oke, tidak menghargai yang lain, betul sekali. Bahwa kekurangan masyarakat Indonesia ini yaitu itu toleransi, kurangnya menghargai, orang menghargai. Ada agama yang dicela, ada agama yang dizolimi gitu. Kita sebagai permasalahan keberagaman Indonesia, jadi masyarakat lebih peluang bisa beradaptasi dengan mereka, bisa bertukar pikiran dengan mereka, bisa memahami keadaan mereka gitu. Ada sifat-sifat empati lah gitu kan.
dengan adanya keberagaman ini. Kedua ini disintegrasi. Ini merupakan suatu permasalahan yang sangat hati-hati bagi negara kita. Disintegrasi adalah keadaan tidak kesatuan menghilangkan keutuhan untuk kesatuan menjadi perpecahan. Ini juga melanggar sila ketiga kita untuk persatuan Indonesia. Namun syarat fakta yang hal kecil saja ketika anak-anak ada di kelas ada perbedaan pendapat, pasti anak-anak akan juga saling bersuara gitu kan. Ada juga circle atau kelompok-kelompok tertentu. Menurut Bapak itu merupakan hal yang tidak harus kita terapkan gitu. Kita bisa bergaul dengan kelompok-kelompok lain supaya terciptanya kesatuan, jangan terciptanya disintegrasi. Oke, baiklah, Bapak ada sedikit video pembelajaran kasus antar golongan dan sara di Indonesia. Jadi mohon disimak anak-anak ya materinya. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita juga harus menjaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang larang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang-orang? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya jadi kebanggaan di Indonesia malah kadang dipakai buat saling menghina. Makanya saat bahas tentang SARA, orang bisa jadi sensitif. Padahal bahasa SARA itu wajar-wajar aja dan malah penting buat kita bisa mengakuin dan terima perbedaan. Jadi, kenapa sih kita susah akur? Simpelnya banget, ada sebuah teori yang menjelaskan fenomena ini. Teori ini nggambarin gimana identitas kita terbentuk berdasarkan kelompok yang dekat dengan kita. Jadi, setiap orang itu suka berkelompok. Misalnya, kita ketemu sekelompok orang yang dari suku atau ras sama, punya agama sama, atau golongan yang sama. Saat udah ketemu, kelompok ini jadi sumber rasa bangga dan harga diri kita. Jadi itulah ya video pelajaran hari ini. Bahwa banyak sekali yang manfaat yang kita petik bersama tadi terhadap perbedaan kelompok, membuli kelompok dan lain-lain itu. Selanjutnya Bapak kasih tugas berupa KPD kelompok. Jadi kelompoknya sudah Bapak bagikan di WA tadi. Itu ada 3 kelompok ya. Baiklah. Jadi Bapak langsung saja membagikan yang KPD-nya. Mohon diperhatikan anak bahwa pekerjaan itu hanya sekitaran 2 menit dari sekarang. Baiklah. Apakah sudah anak? Sudah. Baik Pak. Kalau sudah semua, perwakilan kelompok siapa yang ingin maju? Dari kelompok berapa? 1 Pak. Karena mas kami. Silakan maju nanti. Nadea, silakan maju. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya perwakilan dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang mana pertanyaannya itu analisa dari video tersebut bagaimana itu bisa mengatasi permasalahan SARA. Jelaskan menurut pandangan kelompok. Mengenai mengatasi masalah SARA suku, agama, dan antar golongan, menurut kelompok kami yaitu melibatkan berbagai pihak dan perspektif kelompok. Kelompok dapat beragam tergantung pada konteks dan pengalaman
masing-masing kelompok. Berikut adalah beberapa pandangan umum dari berbagai kelompok. 1. Pemerintah dan institusi resmi. 2. Pendidikan dan kesadaran. 3. Pemerintah dan kebijakan. Soal yang kedua itu, uraikanlah dari tiga tersebut bagaimana ketika kalian melihat kasus SARA, hal apa saja yang akan kalian lakukan, jelaskan serta solusinya. Mengenai kasus SARA terhadap video tersebut, bahwa manusia memiliki kelompok sosial yang berbeda-beda, tetapi dengan adanya perbedaan, mari kita bangun rasa menghargai dan serta interaksi kelompok sosial yang harmonis. Mengenai soal yang ketiga, coba kelompok kalian diskusikan apa saja nilai-nilai yang didapatkan dari video tersebut. Jelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam video itu. 1. Menghargai perbedaan dan keberagaman di Indonesia. 2. Integrasi harus ditanamkan sejak dini. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 1. Baik, kita beri aplaus dulu. Kelompok 2,3 mungkin di pekan depannya karena hari ini waktunya sudah tidak cukup ya anak. Karena anak-anak daerah sudah berani maju dan menjelaskan presentasi secara jelas sekali. Bapak kasih pena. Apa ya belajarnya? Baik anak-anak, mungkin kita cukupkan ya pada pertemuan kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, silakan perwakilan anak-anak atau anak-anak untuk memberikan kesimpulan. Pak. Ya silakan. Baik, kita dalam pembelajaran hari ini adalah jadi ya silakan Jessica silakan lanjut. Baik, kesimpulan kita pada pembelajaran materi ini adalah jadi keberagaman Indonesia harus adanya integrasi nasional dan toleransi yang tinggi supaya masyarakat Indonesia hidup harmonis dan aman. Adapun keberagaman Indonesia yaitu yang pertama keberagaman agama, suku, ekonomi, gender dan keragaman musik. Terima kasih kepada Jessica. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan Bapak untuk memimpin doa. Ayo teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih kepada anak Gani sudah membaca doa. Jadi baiklah anak, Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam pikiran Bapak mohon maaf, Bapak harus mengampun. Dan juga anak-anak Bapak akan menghasilkan tugas ya di halaman buku paket ya halaman 206 bila nggak ada esok mohon dikerjakan besok pertemuan ketiga akan dipukul anak-anak. Baik Pak. Bapak ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.